Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan dia akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe akan bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Hari Vater, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa dunia ini itu penuh marak dan semarak dengan yang namanya tanda. Dan Yesus guru kita datang sebagai tanda. Anehnya, para pemuka agama selalu menolak dan menyaksikan Yesus, padahal mereka tentu telah mendengar. Jika tidak sempat melihat berbagai tanda yang dibuat oleh Yesus, seperti apa pengajaran, kesembuhan, pengusiran setan, bahkan yang menjadi ekstrim adalah kebangkitan orang mati. Sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah kurangnya tanda. Anda itu kalau mau dipikir-pikir lagi tentang bagaimana lalu lintas kita, terjadi kecelakaan itu bukan karena kurangnya tanda, tetapi apa? Sebetulnya yang menjadi kekurangannya adalah keangkuhan diri karena adanya ketertutupan hati dan budi kita. Adapun satu-satunya tanda yang diberikan bagi mereka adalah tanda Nabi Yunus, yang kita tahu bahwa tandanya adalah ia telah dilempar ke perut ikan paus dalam laut yang menggelora. Anda bisa baca dalam Yunus 1, 2, dan 3. Pastinya pemberitaan Yunus menghasilkan pertobatan penduduk kota Niniwe. Dengan kata lain, bila orang Niniwe saja percaya kepada pemberitaan Yunus dan ratu dari selatan mencari hikmat dari Salomo, mengapa begitu sulit untuk percaya kepada Yesus yang harusnya lebih besar daripada Salomo dan juga Yunus? Disinilah kita harus meminta agar Allah membuka mata kita saat kita datang padanya, supaya kita dapat melihat karyanya yang begitu nyata dalam hidup kita. Allah sendiri telah menyediakan cukup banyak tanda yang menjadi dasar iman kita. Ada 3 minimal yang saya catat. Yang pertama, ada kesaksian dari alam dan suara hati. Anda bisa baca dalam kitab Roma 1:20, 2:14 sampai dengan 15. Juga ada sejarah kehidupan Kristus, Ibrani 1:1 sampai 4. Dan juga pekerjaan Roh Kudus, 1 Yohanes 3, 24, 4, dan 13. Maka sebetulnya hari ini yang diajak oleh Yesus adalah, mari kita memohon rahmat iman, sehingga tak perlu lagi kita sibuk menjadi pencari tanda. Tetapi apa? Harusnya kita sudah bisa menjadi penanda atau pembawa tanda, yakni membuat Allah itu hadir lewat karya, ucapan, dan doa kita kepada sesama kita. Jangan lagi sibuk mencari tanda, tetapi hari ini Yesus meminta kita untuk menjadi penanda atau pembawa tanda lewat karya, sikap, ucapan, dan doa kita kepada sesama. Semoga energi Anda tidak terbuang sia-sia. Semoga energi yang baik yang Tuhan beri sungguh ditempatkan
dalam tempat yang tepat pula sebagai pembawa tanda yang real dalam hidup ini. Maka mari kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya pagi ini kita tidak lagi sibuk untuk mencari tanda yang Tuhan berikan. Tetapi kita sudah melihat itu dalam hidup kita dan kita diajak oleh Allah untuk menjadi penanda dalam kehidupan kita. Maka mari kita hening sejenak. Allah Bapa yang penuh kasih, ada banyak tanda dalam hidup ini yang seharusnya sudah membuat kami sadar bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang baik, Allah yang selalu melimpahkan rahmat yang tidak kami butuhkan, tetapi Kau selalu melimpahkan karena Engkau mencintai kami. Kalau hari ini kami masih melihat bahwa banyak orang-orang yang masih meminta tanda, maka jangan biarkan kami juga masuk dalam golongan orang-orang tersebut. Bukalah hati kami, berilah kami rahmat kesadaran, supaya kami dapat melihat tanda dengan baik, dan lebih dari itu, dalam level yang berikutnya kami bisa menjadi orang penanda atau pembawa tanda dalam hidup kami. Maka berjalanlah bersama kami ya Allah, sebagai teman dan sahabat dalam perjalanan hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.